Halo sahabat Timeshare, jumpa lagi kita di Timeshare Podcast. Dan kali ini aku Lia yang akan menemani teman-teman untuk ngobrol di podcast kali ini. Dan aku nggak sendirian, aku udah ditemani oleh seseorang di samping aku ini. Silakan Kak, ayo kenalin dulu. Ya, halo, perkenalkan, halo teman-teman Timeshare. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dudana Salam. Saya sebagai Ketua Umum Forum Penyelam Mahasiswa Indonesia atau disingkat FOPMI. Oke, Kak biasanya dipanggilnya apa? Hudan. Oke, Kak Hudan. Baik, Kak Hudan, untuk pertanyaan awal mungkin bisa diceritain FOPMI itu apa sih Kak? Jadi FOPMI sendiri merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang mewadahi penyelam mahasiswa yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kira-kira awal bentuk itu tuh kapan Kak? Terus bisa diceritain nggak kayak latar belakang pembentukan FOPMI sendiri tuh kayak apa? Dari tahunnya berapanya? FOPMI berdiri dari tahun 2009. Pada saat itu pasca Selbunaken di kapal KRI Surabaya 591. Di situ Angkatan Laut dan juga beberapa penyelam mahasiswa Indonesia berdiskusi untuk ayo kita buat organisasi yang bisa mewadahi penyelam-penyelam di Indonesia, seperti itu, khususnya mahasiswa. Berarti dari event tersebut kemudian ada obrolan diskusi untuk membentuk sebuah wadah yang namanya FOPMI ini ya. Nah kalau boleh tahu tuh FOPMI ini sendiri lokasi kerja atau lokasi berorganisasinya itu di mana Kak? Jadi karena FOPMI ini pengurusnya masih mahasiswa, jadi mungkin untuk lokasi kerjanya itu sesuai dengan domisili mereka masing-masing. Jadi kita hanya berkoordinasi melalui online, ataupun kalau misal ada acara pertemuan kita baru ketemu bareng-bareng secara langsung seperti itu. Berarti selama pertemuan online ini ada yang organisir atau ngurusin gitu dong Kak berarti? Iya, jadi FOPMI itu ada dinamakannya pengurus pusat. Jadi di situ ada seperti layaknya organisasi ya, ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris maupun divisi-divisi di bawahnya. Jadi di situ ada yang mengkoordinasi untuk misalkan kita ada mau buat apa, ada kegiatan apa itu nanti bisa dari situ. Oke, dan Kak Hudan sendiri merupakan ketua ya. Nah, kira-kira itu kalau ketuanya biasanya ada pemilihan gitu atau gimana Kak sistemnya? Jadi kalau FOPMI itu biasanya ketuanya dipilih 2 tahun sekali. Oke. Dan Kak Hudan menjabat dari tahun berapa tuh? Baru 2023 kemarin terpilih. Jadi nanti sampai 2025. Oke. Berarti menjabat sampai 2025 baru ada pemilihan dan pergantian pengurus lagi. Betul. Berarti. Oke. Kalau boleh tahu nih, boleh cerita lebih lanjut program-program yang dikerjakan teman-teman FOPMI ini apa sih Kak? Kalau program yang dikerjakan oleh FOPMI sebenarnya ada niatnya ya, niatnya pada kepengurusan yang saya lakukan periode ini itu kami mau melakukan ekspedisi. Jadi karena sepertinya isu lingkungan dan orang-orang atau nelayan di pesisir lumayan lumayan mengkhawatirkan, jadi saya agak tertarik pada isu tersebut seperti itu. Tapi untuk lokasi atau tempatnya masih dalam pertimbangan. Nah biasanya kalau misalnya emang ekspedisi itu bayangannya Kak Hudan itu seperti apa sih? Atau mungkin teman-teman komunitas organisasi selam lainnya, mungkin mahasiswa lainnya yang sudah pernah melakukan, kalau kegiatan biasanya kayak gitu tuh ekspedisinya tuh kayak gimana sih? Boleh ceritakan? Biasanya sih kalau ekspedisi itu mereka jadi ada dari lautnya, dari sosial ekonominya pun juga. Seperti yang kalau ada contoh, mereka melakukan ekspedisi di Maluku, itu mereka ada sosial ekonominya, jadi ngebahas antara laut dan bagaimana ekonomi mereka, juga bagaimana kondisi laut mereka, seperti itu. Berarti seperti KKN gitu kali ya, jadi datang ke suatu lokasi, kemudian ada beberapa isu yang dibahas kayak gitu atau gimana? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Oke.
Terus mungkin sahabat timeshare nih ada yang lagi nonton kemudian kayak wah tertarik nih mungkin aku juga diving atau aku juga punya organisasi diving atau punya klub diving gitu. Kira-kira untuk bergabung di FOPMI sendiri tuh ada syarat atau ada prosedur yang perlu diikuti atau enggak kan? Mungkin syarat dasarnya adalah ya masih menjadi mahasiswa mungkin. Oke, harus jadi mahasiswa berarti ya. Catat itu nomor pertama. Dan untuk syaratnya sih mungkin itu aja. Jadi yang penting mahasiswa dan memang mereka bergerak di bidang kelautan ataupun diving seperti itu. Oke, berarti kalau yang bukan mahasiswa tapi punya klub selam itu pernah nggak ada pernah kasus kayak gitu nggak kira mungkin ada klub selam tapi mereka base-nya bukan mahasiswa gitu, ada nggak yang ingin mungkin ada yang tertarik kemudian DM atau kontak gitu ke FOPMI? Mungkin kalau untuk ikut kegiatan FOPMI ya seperti Jambore itu bisa-bisa aja karena yang penting dia sudah bersertifikasi untuk bisa diving, jadi tidak ada masalah gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, ini menarik nih, ada dua kata kunci yang barusan keluar. Aku pengen nanya dulu nih ke Jambore, baru kita ngomongin sertifikat. Nah, kalau Jambore itu apa sih? Apa itu kegiatan rutinnya teman-teman FOPMI atau apa? Jadi Jambore sendiri kita tuh di FOPMI bisa dibilang Jambore itu adalah apa ya? Jadi bukan kita yang menunjuk, tapi pada saat annual event 2 tahun sekali itu yang dipilih pemilihan ketua dan kepengurusan baru itu nantinya juga ada klub selam yang apa ya mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Jambore Selam Nasional seperti itu. Oke, kemudian biasanya misalnya nih pasti Kahudan nih juga dari klub selam juga kan ya. Betul. Nah, misalnya klub selamnya Kahudan kemudian mengajukan diri sebagai tuan rumah. Biasanya itu apa sih yang akan dilakukan selama kegiatan Jambore itu? Misalnya kayak mungkin diving atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya gitu. Jadi niatannya dilakukan Jambore itu dan setiap tahun harus berbeda tempatnya. Itu karena kita niatnya mau mengusung atau misalkan daerah ini punya site diving yang sebenarnya bagus, tapi mereka masih belum punya cukup power untuk mengekspos itu. Dan niatnya dengan adanya Jambore Selam Nasional, jadi orang-orang pada datang dari berbagai daerah dan mereka nantinya menceritakan lagi ke orang lain. Jadi promosi wilayah juga seperti itu, niatnya seperti itu. Oke. Berarti biasanya udah pasti kalau Jambore itu pasti ada divingnya dong ya, ada kegiatan divingnya pastinya. Untuk kegiatannya sih sebenarnya nggak cuma diving ya, terkadang kita juga ada pasti seperti melakukan transplantasi karang atau pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan di Enggano. Waktu itu saya ada kunjungan ke sekolah SD untuk memberikan buku. Jadi setiap peserta yang datang ke Jambore diusulkan untuk membawa buku yang dikasih pada saat itu. Oke, jadi kayak peserta diwajibkan untuk ikut menyumbang gitu ya. Ya. Betul. Kalau misalnya untuk waktu terdekat, kira-kira ada jadwal Jambore nggak Kak? Nah, itu dia. Jadi untuk tahun ini kegiatan Jambore akan diadakan di bulan Oktober. Itu tepatnya di Karimun Jawa. Oktober 2024. Oktober 2024. Oke, berarti kira-kira yang bisa ikut itu bisa dapat informasinya di mana tuh Kak? Nah, misalnya mungkin ada teman-teman yang ikut kemudian punya kenalan organisasi diving atau mahasiswa yang memang penyuka diving gitu pengen ikut. Kalau untuk informasinya mungkin ada di IG-nya FOPMI ya. @fopmi.id. Oke, di bawah sini ya teman-teman. @fopmi_id. Oke. Nanti dikoreksi dulu. Jadi ya dari situ teman-teman bisa dapat informasi nanti biayanya berapa, lalu nanti kegiatannya di sana apa saja. Karena setiap tempat Jambore nasional itu pasti punya warnanya sendiri. Jadi punya
punya ciri khasnya sendiri lah gitu, punya perbedaannya antara Jambore lain dan lainnya. Oke. Nah, sebelum kita ke pertanyaan manfaat manfaat ketika kita sudah ikut atau bergabung dalam FOPMI, mungkin aku mau nanya tadi yang soal sertifikat nih, karena kayaknya akan berhubungan dengan syarat untuk ikut FOPMI kan ya. Nah, kira-kira sertifikat yang dimaksud Kak Hudan tadi itu apa? Yang sertifikat yang dimaksud adalah lisensi diving. Oke. Jadi ada beberapa afiliasi di Indonesia untuk lisensi diving, ya minimal kalau mau mengikuti kegiatan Jambore Nasional itu lisensi divingnya open water. Oke, atau yang biasa dikenal dengan A1 ya? Ya, bisa juga penyebutannya A1 seperti itu. Oke, berarti untuk teman-teman mahasiswa di luar sana yang mungkin tertarik ya mau ikut FOPMI, teman-teman minimal itu harus sudah pegang sertifikat diving minimal open water atau A1. Oke, nah misalnya nih ada yang tertarik kemudian ikut, kira-kira apa sih Kak manfaat misalnya ikut Jambore atau ikut kegiatan FOPMI sendiri? Mungkin ini berkaca dari pengalaman saya sendiri ya ikut kegiatan Jambore. Jadi pertama kali itu di 2021 ada Jambore Nasional di Bengkulu, di Pulau Enggano. Itu pulau terluar, salah satu pulau terluar, karena untuk bisa sampai pulau tersebut kita butuh 12 jam naik kapal. Wow. Ya. Dan di situ listrik juga masih belum ada, yang jaringan pun masih susah seperti itu. Jadi itu pengalaman baru, dan selain itu juga selain dapat pengalaman baru, dapat jaringan teman-teman baru gitu. Kayak untuk saya yang berawal dari klub selam yang mungkin kurang disupport ya di kampus, kurang dapat bantuan di kampus, jadi curhat nih. Jadi datang ke situ tuh melihat teman-teman teman-teman klub selam lain, ternyata mereka juga punya struggle-nya sendiri gitu loh, dan dari situ nambah semangat saya sih buat kayak bisa sampai sana gitu, bisa sekeren mereka gitu. Jadi sebenarnya FOPMI ini nggak cuma jadi wadah, tapi juga jadi jadi tempat untuk berjejaring ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa penyelam tuh mereka bisa kenal gitu ya. Jadi nggak hanya cuman, kalau Kak Hudan kan stay-nya di Jakarta, nggak hanya klub-klub selam di Jakarta saja, tapi di luar Jakarta juga jadinya punya kenalan gitu ya. Nah, ini nyambung nih berarti pertanyaan berikutnya. Udah berapa banyak sih FOPMI ibarat kata menyulam organisasi-organisasi selam di Indonesia tuh udah ada berapa banyak sih Kak? Jadi mungkin ini data dari 2009 ya sampai saat ini, dan mungkin nanti akan ada update lagi. Kalau sekarang itu sudah ada sekitar 70 klub selam yang terdaftar di FOPMI, dan itu tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Bali udah tadi sih. Dan Maluku juga ada dari Papua. Berarti memang benar-benar seluruh Indonesia ya, menyangkut seluruh Indonesia. Waktu menjalankan Jambore itu kira-kira ada lembaga lain yang ikut serta dalam kerjasama acara ini nggak? Kalau di Jambore itu ada kerjasama seperti dengan dinas pariwisata setempat atau pemerintah setempat seperti wali kota atau gubernur yang memberikan support gitu dengan datang pada saat pembukaan acara gitu, atau membantu ya banyak hal lah seperti itu, ataupun bisa bantuan dari Angkatan Laut seperti itu. Kalau tadi kan di awal Kak Hudan sebut bahwa mau mendorong bahwa orang masyarakat di luar itu tahu tentang side diving gitu, jadi mempromosikan juga. Kira-kira ada kerjasama dengan dinas pariwisata atau dinas-dinas yang terkait nggak? Mungkin kalau sejauh ini hubungan kerjasama dengan dinas pariwisata hanya pada saat kegiatan Jambore Selam Nasional saja sih. Jadi kalau untuk jangka panjangnya belum ada. Oke, berarti kerjasama khusus yang pariwisata itu kalau memang lagi ada kegiatan Jambore. Iya betul. Oke, nah Kak Hudan tadi kayaknya udah cerita beberapa pengalaman pribadi juga ya. Tapi
boleh dong cerita kayak ketika sudah masuk FOPMI ada satu hal atau dua hal yang setelah masuk FOPMI baru Kak Hudan merasakan itu gitu. Mungkin yang paling berkesan adalah pada tahun 2022 ya. Jadi itu setelah kebetulan aku diajak setelah Jambore 2021, aku diajak untuk masuk ke pengurusan karena pada saat aku ikut itu kongres juga, ada kongres, jadi terbentuk pengurus baru, aku diajak untuk masuk. Di tahun 2022 ada acara rapat kerja nasional di Makassar dan memang di situ aku merasa punya privilege untuk nanya langsung ke salah satu senior FOPMI yang memang di Makassar. Aku nanya kayak mau buat lisensi nih gitu. Mau ngambil lisensi gitu, mau ngambil course diving gitu, gimana? Dan ternyata privilege itu mungkin nggak didapatkan langsung kalau bukan pengurus. Bukan pengurus gitu. Jadi aku juga ya udahlah, aku chat aja, ternyata bisa. Dan pada sampai saat di Makassar ternyata aku disarankan untuk ke Pulau Selayar ambilnya. Itu malah kayak wah, ini malah lebih lebih bagus lagi gitu site-nya dibandingkan Makassar seperti itu. Dan dari situ ketemu instruktur selamku, Om Aca, dan alhamdulillah juga dapat naik jenjang gratis. Naik jenjangnya apa nih? Jenjang lisensinya ya, sertifikasinya. Jadi sekarang udah megang sertifikasi jenjang apa nih? Level apa nih? Iya, kebetulan baru ini sih Advanced Adventure atau A2. A2 ya. Iya. Nah, Kak Hudan, mungkin teman-teman penasaran nih masalah soal sertifikat ya. Nah itu kira-kira apa sih syarat untuk biar bisa dapat sertifikat, atau mungkin ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk bisa lulus lah ya, istilahnya lulus lah ya untuk dapat sertifikat itu? Mungkin memang ada prosedurnya, jadi ada beberapa materi yang nanti akan diajarkan oleh instruktur selamnya. Ada beberapa materi tersebut diajarkan, nanti ada latihan di kolam beberapa kali, lalu baru latihan perairan terbuka itu di laut. Jadi saat di kolam melatih skillnya, nah di laut juga nanti ada percobaan beberapa skill yang sudah diajarkan di kolam seperti itu. Kira-kira skillnya apa tuh Kak? Kalau untuk seingat saya ya, kalau untuk open water diver itu ada mask clearing, ada regulator recovery, seperti itu. Oke, istilahnya agak sedikit ini ya teman-teman, nanti cari di Google aja mask clearing itu kayak gimana. Jadi mask clearing tuh kadang kan kita kalau berenang ataupun ya diving pasti ada kayak berembun gitu kan masker selamnya. Jadi mask clearing tuh masukin sedikit air ke dalam maskernya biar nggak berembun gitu. Itu biasanya paling menakutkan untuk open water diver. Yes. Jadi itu istilah awamnya mungkin lebih ke mencuci masker. Jadi biasanya kalau kita diving itu maskernya berembun dan nggak mungkin dong digosok-gosok gitu, nggak mungkin. Jadi pakai air masukin kemudian dirilis dikeluarin. Oke. Tadi ada satu lagi regulator recovery itu, jadi biasanya kan si regunya itu copot atau terlepas lah, bukan copot, terlepas. Yaitu jadi kita harus bisa recovery dengan diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, jadi regulator itu alat untuk kita ngirup oksigen dari tabung. Jadi kalau kita nyelam itu kita bernapas lewat mulut pakai alat yang tadi namanya regulator. Kemudian kalau misalnya nggak sengaja gitu kali ya, lepas itu ada teknik tersendiri biar intinya nggak boleh panik ya. Iya, intinya nggak boleh panik. Jadi teman-teman yang mungkin masih penasaran ya, mungkin pengen lihat secara langsung prakteknya, kayaknya di YouTube tuh udah banyak ya, maksudnya udah lumayan banyak gitu. Nah, kayaknya dari tadi itu kita bahas tentang FOPMI ini kan, padahal Kak Hudan tadi bilang FOPMI itu berangkat dari teman-teman kalau mahasiswa dan juga dari klub atau komunitas diving. Kak Hudan sendiri tuh asalnya dari mana sih nih? Pasti ada yang ngelahirin dong nih, tiba-tiba masuk FOPMI gitu kan ya. Kira-kira ngelahirin siapa nih?
Karena pasti kalau belajar skill gitu kan nggak ucuk-ucuk tiba-tiba jadi ngambil sertifikat Ya, langsung betul. A2 kan nggak mungkin ya, pasti ada yang ngelahirin gitu. Jadi kalau saya sendiri itu kebetulan dari klub selam Marine Conservation Club, Marine Conservation Club, oke. Atau disingkat MCC. MCC ya. Terus? Ya. Ya, ceritain dong MCC itu dari mana? Ya, jadi MCC itu di UNAS ya, khususnya untuk biologi UNAS. Oh, UNAS ini Universitas Nasional. Universitas Nasional di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi Kahudan ini memang berangkat dari klub selam juga ya, kemudian mendapat apa waktu itu ya, mendapat todongan atau mendapat suruhan atau perintah militer untuk mengikuti FOMI. Jadi waktu itu mungkin lucunya adalah pertama kali nunggu ada jambore lagi karena pada saat itu COVID ya. Jadi di 2021 itu akhirnya ada lagi jambore dan kebetulan kayak saya mau nih gitu, dan alhamdulillah senior di klub selam juga support, jadi ya saya bisa berangkat gitu. Dan dari situ karena saya kebetulan belum punya lisensi diving sebenarnya, dan panitia membolehkan, tapi saya tidak mengikuti kegiatan divingnya. Jadi orang lain pada diving, ya udah saya cuma snorkelingan aja. Gitu. Oke, jadi dapat privilege lah ini istilahnya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Karena pada saat itu saya cuma mau ngambil pengalamannya aja sih. Oh kayak gini. Ternyata ya emang seseru itu sih. Ketemu orang baru, ketemu orang banyak. Gitu. Oke. Dan kalau tadi yang perkenalannya kan sebenarnya Marine Conservation Club dan berangkat dari Fakultas Biologi ya. Yeah. Nah berarti nggak belajar tentang diving aja dong ya berarti ya di klub itu ya? Iya, kalau dari klubnya sih nggak belajar, condong banget ke diving, tapi yang lain-lainnya juga kayak mungkin belajar mangrove, belajar karang, ataupun ikan-ikan karang seperti itu. Ya, karena memang lulusan biologi itu kan memang belajarnya tentang hewan dan juga tumbuhan ya. Iya, betul. MCC ini tuh fokus kepada marine, kepada lautan dan pesisir ya. Kemudian salah satu skill bonus sebenarnya kalau dari itu betul. skill bonusnya kemudian akhirnya dipertemukan dengan teman-teman FOMI. Oke, Kak Hudan, kayaknya aku cukup sih pertanyaan dariku. Kalau kita tanya tentang MCC terlalu jauh nanti kayaknya bingung sendiri. Silahkan Kak Hudan kasih closing statement. Nggak tahu ya ini apakah kayaknya nggak ini nih. Nggak relate? Nggak relate. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Ya, yang mau saya sampaikan adalah mungkin ke anak-anak muda. Saya masih anak muda. Saya juga masih anak muda loh, Pak. Ya jangan pernah takut untuk keluar dari Zona kalian, dari zona nyaman kalian. Keluar aja, ketemu orang banyak, bangun jejaring di sana di sini gitu. Jadi ya jangan takut salah dan tekun sih sama apa yang kalian suka gitu sih mungkin. Oke, thank you Kak Hudan. Aku pikir FOMI dan juga klub-klub selam atau organisasi mahasiswa tuh menjadi wadah ya, kayak maksudnya wadah di mana teman-teman mahasiswa dan orang-orang muda seperti kita ini tuh untuk untuk lebih mengenal dan keluar dari cangkangnya gitu, untuk tahu, untuk belajar lebih. Kalau aku tuh enaknya di mana sih? Aku tuh fokusnya di mana sih? Jadi mencari jati diri kali ya. Betul. Wadah untuk mencari jati diri. Jadi untuk orang muda di luar sana, untuk kita juga gitu, semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar kali ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Hudan untuk ngobrol-ngobrolnya. Oke, terima kasih. Dadah.